Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Japanese, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara. Saya mempunyai kabar baik untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat berita ini dari BBC London di Bandung. Maka dari itu, Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Ya kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, itu Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah anggota Jepang, sedangkan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari itu, kita sepakat harus menolak bantuan dari Jepang, dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Sultan Syahrir itu benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Bagaimana, setuju? Setuju! Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil putusan rapat. Ada maksud apa saudara gerangan kemari? Maaf mengganggu waktu Anda, kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu masuklah. Kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bu, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami golongan muda semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera mungkin. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan kepada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan ini dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Maka kita harus menunggu Jepang dalam menyelesaikan masa ini. Kita bisa Bung, kita harus bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang sekecil ini takkan mampu mengalahkan Jepang. Mana bukti yang kalian berikan? Tapi Bung, semakin cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para golongan muda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang, agar tidak terjadi hal yang tadi inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negara ini. Dan sebaiknya masalah kemerdekaan kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat para golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat.
Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk mengikuti kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara, agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ikut saya ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Tenang, di sana sudah ada Bung Karno. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepada saya di mana mereka, dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka. Jika mereka berada di Jakarta, dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok. Selamat-selamatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kami akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membuat proklamasi kemerdekaan. Saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semua itu berkat Gusti Allah yang memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah. Kami akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Oh iya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain, yang ada hanya kain merah dan putih saja. Tidak apa-apa, Bu. Kita beri nama saja Sang Sakar Merah Putih. Baiklah. Sungguh indah tanah air Beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa,
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.